Update viral Bupati Pati Sudewo, dipanggil KPK, hilang, dan dituntut mundur warga. Pembuka. Bayangkan, seorang bupati yang seharusnya berdiri di depan rakyat, justru kini namanya tercoreng karena dugaan kasus korupsi. Seorang pemimpin daerah yang dulu dielu-elukan, kini dituding menerima uang haram dari proyek pembangunan kereta api. Dan lebih parahnya lagi, saat rakyat menanti penjelasan, ia justru menghilang, mangkir dari panggilan KPK, serta absen dari tugas-tugas penting. Apakah ini pemimpin yang pantas dipercaya? Apakah seorang bupati bisa terus bersembunyi dari jeratan hukum dan tekanan rakyatnya sendiri? Bagian 1, Pemanggilan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti rasuah yang dikenal tajam, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Jumat, 22 Agustus 2025. Ia dipanggil bukan tanpa alasan. Namanya terseret dalam kasus besar, skandal korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan. Proyek ini nilainya tidak main-main. Miliaran rupiah anggaran negara digelontorkan untuk pembangunan jalur kereta api Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso. Namun, bukannya dinikmati rakyat lewat infrastruktur yang layak, proyek ini justru dibalut aroma busuk suap, gratifikasi, dan permainan proyek yang merugikan negara. Sudewo diduga menerima komitmen fee dari proyek tersebut ketika masih duduk sebagai anggota DPR RI. Nama Sudewo pertama kali terkuak dalam persidangan terdakwa pejabat DJKA, di mana ia disebut-sebut ikut kecipratan uang proyek. Dan yang mengejutkan, Sudewo pernah mengembalikan uang sekitar Rp 3 miliar kepada KPK. Tapi, menurut KPK, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus dosa pidana. Itu hanyalah bagian kecil dari fakta yang sedang mereka telusuri. Bagian 2, Jejak absensi dan menghilang. Sepekan terakhir, masyarakat Pati bertanya-tanya, di mana bupati kami? Pasalnya, Sudewo berkali-kali tidak hadir dalam acara resmi. Mulai dari sidang paripurna DPRD, upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, hingga acara renungan suci di Makam Pahlawan. Bahkan saat upacara besar peringatan kemerdekaan, yang seharusnya ia menjadi inspektur upacara, Sudewo justru absen dengan alasan sakit. Rakyat pun semakin geram. Apalagi sebelumnya, ia sudah ditolak mentah-mentah oleh warganya saat mencoba menenangkan massa demo. Dari atas kendaraan taktis polisi, Sudewo diteriaki, bahkan dilempari botol air mineral. Sejak hari itu, sosoknya jarang terlihat. Kursi bupati kerap kosong, dan posisinya sering diwakilkan oleh wakil bupati atau sekda. Bagi rakyat, absennya Sudewo di tengah krisis kepercayaan adalah tamparan keras. Bagian 3, Alasan hukum dan keringanan hukuman. Namun, ada satu fakta hukum yang membuat publik semakin panas. Menurut Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, pengembalian uang hasil korupsi memang bisa meringankan hukuman, tapi tidak menghapus tindak pidananya. Artinya, Sudewo memang masih bisa dipenjara, tapi mungkin hukumannya lebih ringan. Masalahnya, Sudewo membantah keras pernah menerima uang 720 juta rupiah dari sebuah perusahaan kontraktor, maupun 500 juta rupiah dari pejabat DJKA. Padahal, KPK pernah menunjukkan bukti uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing, yang mereka sita langsung dari rumah Sudewo. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah uang itu benar-benar hasil korupsi? Ataukah hanya permainan politik yang menjerat seorang bupati? Bagian 4, Mangkir dari panggilan KPK. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika hari pemeriksaan tiba. 22 Agustus 2025, publik menunggu kedatangan Sudewo di Gedung Merah Putih KPK. Namun hingga siang hari, ia tidak juga muncul.
Bupati Pati Sudewo mangkir dari panggilan KPK. Tidak ada alasan resmi, tidak ada klarifikasi. Lebih ironis lagi, di hari yang sama ia justru terlihat menghadiri acara Raimuna daerah Kuartir Cabang Pati. Sementara rakyat Indonesia menunggu penjelasan hukumnya, ia malah memilih menghadiri acara seremonial di Pati. Inilah yang membuat masyarakat semakin geram. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik bisa seenaknya mengabaikan panggilan lembaga sekuat KPK? Apakah ia benar-benar sakit, sibuk, atau justru takut menghadapi kenyataan hukum? Bagian 5. Amarah rakyat. Kini, tuntutan masyarakat Pati semakin menguat. Narasi menuntut Sudewo mundur dari jabatannya mungkin masih terus terjadi. Isu pemakzulan pun bergulir di DPRD. Rakyat merasa dikhianati. Bagaimana tidak? Pajak dinaikkan, kebijakan dinilai sewenang-wenang, lalu terseret pula dalam kasus korupsi. Bagi rakyat, ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal harga diri. Jika hasil angket di DPRD Pati tidak memuaskan, warga bisa melakukan demo besar jilid 2. Akankah terjadi? Penutup. Kasus ini masih bergulir. KPK belum meningkatkan status Sudewo dari saksi menjadi tersangka. Namun publik sudah menunggu. Apakah KPK akan berani menindak tegas seorang bupati yang diduga korupsi? Dan pertanyaan lebih besar. Sampai kapan rakyat harus dipimpin oleh pejabat yang absen, mangkir, dan menghilang di saat genting? Apakah Sudewo akan benar-benar menghadapi hukum dengan jujur? Atau justru terus bersembunyi di balik alasan, hingga akhirnya waktu yang menjawab? Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah KPK harus segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka? Atau masih perlu memberi kesempatan baginya untuk membela diri? Kini warga Pati sudah geram, berbagai cara akan dilakukan untuk melengsarkan Sudewo. Mulai dari demo besar hingga membuat rencana untuk demo ke KPK dengan iuran swadaya dari masyarakat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang sadar bahwa korupsi bukan sekadar angka, tapi pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri. Bayangkan, seorang bupati yang seharusnya berdiri di depan rakyat, justru kini namanya tercoreng karena dugaan kasus korupsi. Seorang pemimpin daerah yang dulu dielu-elukan, kini dituding menerima uang haram dari proyek pembangunan kereta api. Dan lebih parahnya lagi, saat rakyat menanti penjelasan, ia justru menghilang, mangkir dari panggilan KPK, serta absen dari tugas-tugas penting. Apakah ini pemimpin yang pantas dipercaya? Apakah seorang bupati bisa terus bersembunyi dari jeratan hukum dan tekanan rakyatnya sendiri? Bagian 1. Pemanggilan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti rasuah yang dikenal tajam, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Ia dipanggil bukan tanpa alasan. Namanya terseret dalam kasus besar, skandal korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, Kementerian Perhubungan. Proyek ini nilainya tidak main-main. Miliaran rupiah anggaran negara digelontorkan untuk pembangunan jalur kereta api Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso. Namun, bukannya dinikmati rakyat lewat infrastruktur yang layak, proyek ini justru dibalut aroma busuk suap, gratifikasi, dan permainan proyek yang merugikan negara. Sudewo diduga menerima komitmen fee dari proyek tersebut ketika masih duduk sebagai anggota DPR RI. Nama Sudewo pertama kali terkuak dalam persidangan terdakwa pejabat DJKA, di mana ia disebut-sebut ikut kecipratan uang proyek. Dan yang mengejutkan, Sudewo pernah mengembalikan uang sekitar Rp 3 miliar kepada KPK. Tapi, menurut KPK, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus dosa pidana.
Itu hanyalah bagian kecil dari fakta yang sedang mereka telusuri. Bagian 2, jejak absensi dan menghilang. Sepekan terakhir, masyarakat Pati bertanya-tanya, "Di mana bupati kami?" Pasalnya, Sudewo berkali-kali tidak hadir dalam acara resmi. Mulai dari sidang paripurna DPRD, upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, hingga acara renungan suci di Makam Pahlawan. Bahkan saat upacara besar peringatan kemerdekaan, yang seharusnya ia menjadi inspektur upacara, Sudewo justru absen dengan alasan sakit. Rakyat pun semakin geram. Apalagi sebelumnya, ia sudah ditolak mentah-mentah oleh warganya saat mencoba menenangkan massa demo. Dari atas kendaraan taktis polisi, Sudewo diteriaki, bahkan dilempari botol air mineral. Sejak hari itu, sosoknya jarang terlihat. Kursi bupati kerap kosong, dan posisinya sering diwakilkan oleh wakil bupati atau sekda. Bagi rakyat, absennya Sudewo di tengah krisis kepercayaan adalah tamparan keras. Bagian 3, alasan hukum dan keringanan hukuman. Namun, ada satu fakta hukum yang membuat publik semakin panas. Menurut Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, pengembalian uang hasil korupsi memang bisa meringankan hukuman, tapi tidak menghapus tindak pidananya. Artinya, Sudewo memang masih bisa dipenjara, tapi mungkin hukumannya lebih ringan. Masalahnya, Sudewo membantah keras pernah menerima uang 720 juta rupiah dari sebuah perusahaan kontraktor, maupun 500 juta rupiah dari pejabat DJK. Padahal, KPK pernah menunjukkan bukti uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing, yang mereka sita langsung dari rumah Sudewo. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah uang itu benar-benar hasil korupsi? Ataukah hanya permainan politik yang menjerat seorang bupati? Bagian 4, mangkir dari panggilan KPK. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika hari pemeriksaan tiba. 22 Agustus 2025, publik menunggu kedatangan Sudewo di Gedung Merah Putih KPK. Namun hingga siang hari, ia tidak juga muncul. Bupati Pati Sudewo mangkir dari panggilan KPK. Tidak ada alasan resmi, tidak ada klarifikasi. Lebih ironis lagi, di hari yang sama ia justru terlihat menghadiri acara Raimuna daerah Kuartir Cabang Pati. Sementara rakyat Indonesia menunggu penjelasan hukumnya, ia malah memilih menghadiri acara seremonial di Pati. Inilah yang membuat masyarakat semakin geram. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik bisa seenaknya mengabaikan panggilan lembaga sekuat KPK? Apakah ia benar-benar sakit, sibuk, atau justru takut menghadapi kenyataan hukum? Bagian 5, amarah rakyat. Kini, tuntutan masyarakat Pati semakin menguat. Narasi menuntut Sudewo mundur dari jabatannya mungkin masih terus terjadi. Isu pemakzulan pun bergulir di DPRD. Rakyat merasa dikhianati. Bagaimana tidak? Pajak dinaikkan, kebijakan dinilai sewenang-wenang, lalu terseret pula dalam kasus korupsi. Bagi rakyat, ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal harga diri. Jika hasil angket di DPRD Pati tidak memuaskan, warga bisa melakukan demo besar jilid 2. Akankah terjadi? Penutup. Kasus ini masih bergulir. KPK belum meningkatkan status Sudewo dari saksi menjadi tersangka. Namun publik sudah menunggu. Apakah KPK akan berani menindak tegas seorang bupati yang diduga korupsi? Dan pertanyaan lebih besar. Sampai kapan rakyat harus dipimpin oleh pejabat yang absen, mangkir, dan menghilang di saat genting? Apakah Sudewo akan benar-benar menghadapi hukum dengan jujur? Atau justru terus bersembunyi di balik alasan, hingga akhirnya waktu yang menjawab? Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah KPK harus segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka?
Atau masih perlu memberi kesempatan baginya untuk membela diri? Kini warga Pati sudah geram, berbagai cara akan dilakukan untuk melengsarkan Sudewo, mulai dari demo besar hingga membuat rencana untuk demo ke KPK dengan iuran swadaya dari masyarakat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang sadar bahwa korupsi bukan sekadar angka, tapi pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri.